Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita mengkaji kitab Kaifa Tutskinu As-Sarfa. Bagaimana cara kita memahami ilmu sorof, ilmu morfologi Arab. Itu suatu ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang terbentuknya suatu kata dari kata yang lain. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan timbangan sorof, al-mizanu as-sorof. Setelah sebelumnya kita kenal adanya huruf tambahan atau adanya huruf asli yang menyusun suatu kata dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita akan lihat timbangan sorof itu bagaimana agar nantinya kita bisa mencocokkan setiap kosakata kerja dengan cetakannya. Sehingga lebih mudah nantinya kita untuk menentukan harokat. Atau bahkan mengubahnya ke bentuk-bentuk yang lain. Al-mizanus sorfi. Apa sih mizan sorof itu atau timbangan sorof itu? Ta'rifuhu, penulis Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan bahwasanya mizan sorof itu merupakan mikyasun. Apa arti dari mikyas? Ya, suatu timbangan yang dimana wadu'ahu al-ulama'u. Mikyas itu apa? Timbangan, ukuran begitu atau standar boleh. Ya, standar bentuk. Wadu'ahu al-ulama'u yang mana para ulama itu meletakkan standar atau kriteria. Untuk apa? Lima rifati, untuk mengenali, untuk mengetahui ahwal, yaitu keadaan-keadaan abniyah atau biniyatil kalimah. Yaitu untuk mengenali keadaan-keadaan bentuk suatu kata. Wa rasdi ma fi hadhil abniyati. Dan juga untuk mengamati, rasdi, untuk mengamati, mengobservasi, meneliti ma fi hadhil abniyah, apa yang terjadi pada bentuk-bentuk tersebut dalam suatu kata. Yang terjadi itu diantaranya bisa apa? Berupa harokat, ya, bentuk harokat, atau sakanat, sukun, atau usulin, sesuatu yang memang sifatnya asal, sudah ada begitu, atau zawaid tambahan, atau bahkan juga takdim yang didahulukan atau takhir, kebalikan dari takdim, yakni yang diakhirkan. Inilah yang dimaksud dengan apa? Mizan sorof atau timbangan sorof. Yaitu satu ukuran yang memang para ulama sorof telah meletakkannya. Agar kitanya nanti bisa menimbang kosakata kerja dalam bahasa Arab dengan timbangan-timbangan yang sudah baku ketentuannya dari para ulama sorof. Sekarang, ya. Limaza ikhtaro as-sorfiyun. Kenapa para ahli ulama sorof itu memilih, ya, madata as-sulasiyah dengan 3 huruf fa, ain, lam. Ya.
Apa artinya madah? Ya, substansi begitu ya. Atau unsur. Madah itu apa? Unsur. Ya bisa diterjemahkan pelajaran, namun terjemah pelajaran tidak cocok di sini. Ya, kita terjemahkan unsur. Teman-teman kalau lihat di kamus Ma'ani yang online itu via aplikasi, madah ini juga bisa berarti unsur dan lebih tepat juga kita terjemahkan unsur di sini. Kenapa para ulama sorof itu memilih ya, unsur as-sulasiyah yang tiga itu dengan tiga huruf fa, ain, dan lam. Ketika disatukan, dipadukan menjadi apa bacaannya? Fa'ala. Ketika diterjemahkan menjadi perbuatan. Yang perbuatan itu adalah suatu aktivitas yang nantinya menciptakan suatu kejadian. Ya, jadi umum. Kita akan lihat alasan yang pertama. Kenapa sih para ulama sorof itu memilih timbangan sorof dengan tiga huruf ini. Fa, ain, dan lam. Lianna karena aqallama tatakawanu minhu abniyatul af'ali wal asma'i. Berarti kita terjemahkan dari mana? Dari abniyatul af'ali wal asma'i dulu. Gitu ya. Karena yang paling sedikit ya. Karena minimalnya ya, bentuk-bentuk fiil dan isim itu ya, tersusun darinya tiga huruf. Jadi bentuk-bentuk fiil dan isim yang paling sedikit tersusun darinya tiga, tiga huruf. Jadi setiap fiil itu, teman-teman semua, paling sedikitnya dia tersusun dari tiga huruf. Begitupun isim. Kalau teman-teman ketemu ada isim yang dua huruf, maka kembali kepada pembahasan awal. Ada satu huruf yang dibuang. Contoh isim abun. Ya, abun itu kan dua huruf. Hamzah sama ba. Ini ada yang dibuang hurufnya. Masih ingat nggak? Masih ingat tidak? Abawun, Ustaz. Hmm? Abawun. Iya, betul ya. Abun ini asalnya adalah abawun. Tiga huruf. Nah, kemudian dibuang huruf wawunya. Nakel lah atau berpindahlah harokat apa? Ya, harokat wawu ini berpindah nah ke ba. Jadilah abun. Ya, jadi seperti ini. Abun. Kenapa alasannya? Masih ingat alasan yang ditulis oleh Syekh Ahmad Iskandar? Karena huzifatil wawu min huma. Ya, karena apa? Dihapusnya wawu minhu dari abun ini. Ya, ya walaupun apa namanya biduni ilatin sorfiyah tanpa ada ilatnya, tanpa ada ilat sorof begitu. Nah, ya. Ini berlaku pada beberapa kata saja, sebagaimana beliau katakan yang telah kita baca tentu kalimatnya yuhzafu min ghairi illatin sorfiyah wa haza qalil kata beliau. Sedikit haza qalil. Lanjut. Wa kalimatu fa'ala. Nah, jadi kalimat tuh ketika tiga huruf fa'ain dan lam itu bersatu fa'ala. Ya. Sulasiyatul ahruf, tiga huruf kan? Fa'ain dan lam. Kemudian wa mu'zamu alfazil lughatil arabiyati. Wa mu'zamu. Mu'zam di sini kita artikan apa?
Mayoritas. Mayoritas lafal-lafal bahasa Arab itu mukawwanatun tersusun min usulin salasatin. Dari asal yang tiga. Maksudnya apa? Huruf aslinya tiga gitu. Amma mazada adapun yang lebih daripada itu, maksudnya zada ala salasah lebih dari tiga, qalilun sedikit. Maka nanti ada pembahasan rubai, ada pembahasan khumasi, gitu. Ada pembahasan sudasi. Ketika di total itu fiil, ya banyakkan yang sulasi. Ya. Ini alasan yang pertama. Terkait para ulama nahwu memilih tiga huruf fa, ain, dan lam menjadi apa? Timbangan sorfiyah, timbangan sorof. Alasan kedua, anna kalimata fa'ala, bahwasanya kata fa'ala itu apa? Tashtamilu ala salasati aswatin. Ini luar biasa. Dari perspektif atau sudut pandang fonologi, bunyi. Karena kata fa'ala, huruf tersebut, ya, setiap kata kerja maupun isim, ya, intinya untuk menimbang kata dalam bahasa Arab. Kata yang ditimbang itu tentunya adalah apa? Fiil dan isim. Nah, tashtamilu ala salasati aswatin, mencakup atas tiga bunyi, tiga suara yang tusyakkilu ajza'a al-jihazi an-nutki. Nah, di mana tiga suara itu, ya, membentuk pembagian jihaz. Jihaz itu apa? Alat ucap, ya. Jihaz itu alat atau sistem, begitu ya. Maka nutki itu ucapan, ucap. Berarti ya membentuk apa? Bagian dari alat ucap, alat wicara begitu. Fahia, maka dia apa? Tadommul fa. Nah, tadommul fa. Wa makhrajuha min awalil jihaz. Maka dia itu tadi apa? Mengumpulkan fa, dan makhraj dari fa itu dari awal jihaz. Ya, dari awal jihaz nutki, yakni asyafatain. Maksud dari ya jihaz nutki yang pertama adalah syafatain, dua bibir. Nah, ini kaitan juga dengan ilmu tajwid. Pembahasan makharijul huruf. Ya. Pembahasan makharijul huruf. Kita tahu bahwasanya makhraj dari huruf fa itu di mana? Di bibir, betul? Nah, Hmm? Ustaz. Iya, betul ya. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Jazari itu mengatakan apa? Dalam kitab Manzumah Jazariyah beliau. Min torofaihima wa min batni syafah falfa ma'a atrafis sanaya al-musyrifah lisyafataini al-waw wa ba'un mimu, dan seterusnya. Nah itu dan seterusnya kan terakhir dari bab makhrijul huruf. Kalau tidak salah itu kalimatnya wa gunnatun makhrajuha al-khayshum. Nah itu terkait pembahasan khayshum. Intinya di sana apa? Beliau menjelaskan bahwasanya makhraj dari huruf fa adalah apa? Di syafatain. Ya, dua bibir. Berikutnya ain. Ain ini apa? Min akhiril halqi. Di akhir tenggorok, di akhir tenggorokan. Ain ya, ain di akhir tenggorokan. Betul? Ya, ain di akhir tenggorok.
tenggorokan. Lebih tepatnya di mana? Wasatul halq. Betul sekali ya. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan apa? Summa liwastihi fa'inun ha'u. Baru nanti yang adnal halqi itu ghain dan kha. Kalau hamzah dan ha itu apa? Aqsal halqi. Kan beliau katakan summa li aqsal halqi hamzun ha'u, summa liwastihi fa'inun ha'u. Adnahu ghainun kha'uha. Nah, itu wal qafu, terusnya nanti ada aqsal lisani. Baik. Berikutnya lam. Lam di mana lam? Min wasatihi. Ya, min wasatihi. Katanya di tengah-tengahnya nih. Ya. Di tengah-tengahnya. Lam di mana lam? Lisan. Di lisan. Itu maksudnya. Di tengah-tengah. Jadi bibir dulu. Oke. Nah, kemudian apa? Di tengah-tengah itu nanti ada lisan. Habis lisan ada halak. Ya, tenggorokan. Nah, itu sudah mewakili tiga sisi itu. Ya, tiga sisi atau tiga tempat ya dari tempat-tempat keluarnya huruf. Berikutnya alasan yang ketiga. Sihatu hurufi maddah. Nah, ini sehatnya huruf-huruf apa tadi terjemah maddah? Ada yang masih ingat? Unsur itu. Hah? Betul sekali ya. Sehatnya huruf-huruf yang menjadi apa? Unsur fa'ala. Fa, huruf sehat kan bukan huruf ilat. Ain juga bukan huruf ilat. Lam juga bukan huruf ilat. Karena huruf ilat itu apa? Alif, wawu, dan ya. Alif, wawu, dan ya. Ini huruf ilat nih. Yang ketiganya, kalau dalam tajwid ini masuk ke huruf mad. Tapi kalau pembahasan kita saat ini adalah huruf ilat. Huruf penyakit. Sering hilang dia ya. Sering dihazaf, dinakel. Begitu. Yaitu apa? Laisa fiha harfun yata'arradu lil hazfi. Tidak ada satu huruf yang berhadapan nantinya untuk dihapus begitu, atau yang kemungkinan untuk dihapus enggak, seperti alif. Alif kan sering dihapus, waw, ya begitu ya. Nah, fal af'alu al mu'tallah, fiil-fiil yang mu'tallah, fiil-fiil yang mu'tallah itu adalah fiil yang terdapat huruf ilat di sana. Qad tata'arradu lil i'lalin. Nah, terkadang apa? Huruf ilatnya itu ya, bisa terkena proses i'lal, baik itu dengan qalab, mengganti apa namanya? Ya mengganti, kemudian nakal ya dipindah, atau hazaf bahkan dihapus. Baik, alasan yang keempat sekarang. Anna kalimata fa'ala, bahwasanya kata fa'ala itu umum penunjukannya. Amatud dalalati. Ya, amatud dalalati. Maksudnya apa? Faqulul af'ali, maka setiap fiil itu apa? Tadulu ala fa'al. Ini Masya Allah luar biasa. Fa'ala itu umum sebagaimana di awal tadi udah saya singgung ya. Fa'ala itu adalah umum maknanya. Umum untuk merujuk kepada perbuatan secara umum. Ya. Maka artinya apa? Bekerja, beraktivitas. Kalau kita pakai kata akala, ini sudah khusus perbuatannya nanti. Atau pekerjaannya. Kok warnanya masih kuning? Nah, kalau pakai akala. Atau pakai apa? Doroba. Ini sudah khusus perbuatannya. Akala ini khusus perbuatan makan. Memasukkan sesuatu melalui mulut, kemudian masuk ya, makan makanan begitu. Doroba. Ini aktivitas fisik. Menggerakkan tangan, ya, memukul artinya. Ini enggak umum khusus, tapi kalau fa'ala artinya berbuat. Gitu ya. Ya kita tahu selain fa'ala ada lagi yang artinya umum, apa? Kata kerja yang artinya umum. Maksudnya artinya itu memang beraktivitas atau bekerja. Ada nggak selain fa'ala? Amila Ustaz.
Nah, amila, tahu nggak kenapa amila nggak dipilih sebagai ini, apa namanya, timbangan atau mizan sorof? Ain, mim, lam. Karena apa? Ya, tidak mewakili alasan sebelumnya dong nanti. Yaitu tidak mewakili alasan yang kedua. Yang kedua, ya, tidak membentuk apa namanya pembagian alat wicara begitu tadi yang tadi dibahas. Mungkin bisa langsung dibagi dua saja karena mim sama lam. Mim di mana min? Mim. Bibir ya, Tat? Sama juga bibir. Iya. Sama seperti fa. Ya, sama seperti fa. Kemudian ain itu halak. Tapi dia berada di akhir tenggorokan? Tidak ya. Ain itu ada di mana? Tengah. Tengah tenggorokan. Betul, was. Ya. Sama seperti fa'ala, tapi fa juga ya, lam, amila. Nah, sebetulnya bisa juga. Tapi ada beberapa pertimbangan alasan ya kenapa kata amila tidak dijadikan wazan. Ya, tidak dijadikan apa? Wazan. Kita teruskan dulu alasan ini. Baik. Maka fi'il akala, jalasa, masya, waqafa, wadoroba, waqatala, koma dan seterusnya ini menunjukkan atas perbuatan ya yang maknanya adalah fi'li syai, melakukan sesuatu yang memang sudah khusus. Kalau fa'ala umum. Oke, sekarang kita lihat di sini. Faja'alu al-fa'a, berarti alasannya totalnya ada 4 ya. Total ada 4. Dan bisa jadi salah satu alasan kenapa dipilih apa namanya fa'ala ya terkait bukan dari segi huruf juga, tapi dari pertimbangan-pertimbangan yang lain juga. Kenapa yang dipilih adalah fa'ala bukan tadi amila ya. Meskipun kalau kita lihat ada kesamaan sisi dan bisa masuk alasan-alasan tadi kepada amila. Sekarang kita lihat di sini. Faja'alu al-fa'a, maka mereka para ulama sorof menjadikan huruf fa itu tuqabilul harfa ya, untuk menimbang huruf yang pertama dari fi'il atau dari suatu kata kerja. Fil wazni, dalam timbangannya. Wal ainu tuqabilul harfa asani, dan ain pun untuk menimbang apa? Huruf kedua dari fi'il tersebut ya, dalam timbangannya, dan lam tuqabilu harfa asalis, menimbang huruf yang ketiga. Contoh kata sami'a. Harokatnya tetap tidak kita ubah ya. Sami'a gitu. Ya. Maka lihat sin di sini kita taruh huruf fa, mimnya menjadi ain, kemudian ainnya menjadi lam.
tinggal kita kasih harokat di fa, ain, dan lamnya. Seperti harokat sami'a. Fa-nya fathah, ainnya kasrah, maka lamnya fathah. Jadi dibaca fa'ila. Maka wazan atau timbangan dari sami'a adalah fa'ila. Nah, ini mudahnya teman-teman, timbangan fa'ila sami'a. Maka huruf pertama itu nantinya disebut sebagai apa? Fa'ul kalimah. Dan yang kedua adalah ainul kalimah. Dan huruf yang ketiga adalah lamul kalimah. Kalimah berarti umum. Kalau misalkan fi'il ingin dikhususkan, bisa juga kita katakan apa? Fa fi'il begitu. Fa'ul fi'il, ainul fi'il, dan lamul fi'il. Namun kenapa di sini dipilihnya kalimah? Karena juga nantinya fa'ala kan untuk menimbang isim. Untuk menimbang isim. Nah, ma faidatul mizani sorof. Apa sih faidah dari timbangan sorof ini? Yang pertama adalah yubayyinul kalimah, untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Suatu kata apakah dia nantinya termasuk mujarodah atau mazidah. Mujarodah berarti memang apa? Tanpa adanya tambahan. Kalau mazidah berarti adanya tambahan. Kemudian tamah sempurna, nakisah kurang. Yang kedua juga yubayyinu harokatil kalimah, untuk menjelaskan harokat suatu kata. Wasakanatiha, dan juga sukunnya kata tersebut. Wal usulu minha, dan juga apa? Ya, penyusun dasarnya. Usul, ya berarti apa? Huruf asli. Ya, dari kata tersebut, atau zawaid, tambahan, huruf-huruf tambahan. Takdim hurufiha. Nah, juga bisa menjelaskan adakah huruf-huruf yang dikedepankan atau huruf-huruf yang takhiraha, yang diakhirkan. Ya. Wa mazukira min tilkal huruf, ya, dan juga apa-apa yang disebutkan dari huruf-huruf tersebut. Ya. Yaitu apa, dan apa-apa yang dihapus, ya. Tentu yubayyinu sihataha, menjelaskan apa? Sahih atau sehatnya huruf, ya, dari kata tersebut, dan juga i'lalnya. Ma'al qabul usul, apa julukan untuk, ya, huruf yang menyusun suatu kata itu? Maka kulu aslin min usulil kalimah, setiap asal dari, ya, asal suatu kata itu yakhuzul aqoban, mengambil apa? Satu julukan hasaba markazihi fiha, yang sesuai terhadap konsepnya dalam kata tersebut, ya, konsep dari timbangan sorof. Fal aslul awal yusama fa al kalimah. Maka huruf yang pertama dinamakan fa kalimah, huruf yang kedua dinamakan ain kalimah, dan yang ketiga adalah lam kalimah. Berikutnya kita masuk kaifiyatu waznil mujarrad. Karena tadi sudah disinggung mujarrad. Apa itu mujarrad? Metode timbangan kata yang tergolong mujarrad. Kaifa tazinul kalimata al mujarradah? Bagaimana engkau itu menimbang kata yang mujarrad? Kata yang mujarrad berarti apa? Kata yang memang, ya, lihat di sini bahwasanya kata yang mujarrad itu adalah kata yang memang hurufnya asli begitu. Ya, hurufnya apa? Hurufnya asli. Pertama, kaifiyatu wazni sulasi al-mujarrad. Nah, jadi untuk mujarrad itu nanti ada yang tiga huruf asli begitu. Kemudian ada yang rubai mujarrad, berarti empat huruf asli. Kaifiyatu wazni sulasi al-mujarrad. Bagaimana tuh cara menimbang suatu kata yang huruf asli penyusunnya tiga. Mujarrad, ya, kata tersebut. Idza kana al-ismu, kalau itu isim atau juga fi'il mujarrad sulasian, mujarrad yang tiga huruf, tuqabilu usulahu,
ditimbang huruf aslinya itu dengan timbangan huruf fa, ain, dan lam, maka nantinya apa? Tusyakkalu fa'ul kalimah. Maka fa kalimah itu akan dibentuk, begitu pula ain kalimah. Akan dibentuk bisyaklin harfail ya mauzun. Dengan bentuk dua huruf yang ditimbang. Dan tentunya yutrakul harful akhir. Yang huruf akhirnya ditinggal, biarin. Yakni lamul kalimah. Li harokatil i'rab. Jadi huruf akhirnya itu ditinggal, maksudnya apa? Harokatnya. Harokatnya apa? Ditinggal. Adapun huruf pertama dan yang kedua, nah, ini nanti ada pembentukan. Ada pembentukan. Ya. Walaupun yang pertama itu pun juga tetap harokatnya. Fathah. Karena nanti yang berubah itu adalah huruf yang kedua, yaitu ain kalimah. Bisa fa'ula, bisa fa'ala, bisa fa'ila. Gitu. Maka lihat di sini mizanus sulasi al-mujarrad. Fa'ula. Ini wazannya fa'ula. Lihat di sini mauzun yang ditimbangnya adalah sahula, kata kerja, telah mudah. Maka sa di situ kita juluki sebagai fa kalimah, ha yang berharokat domah kita juluki sebagai ain kalimah, dan lam di situ ya tetap ya kita juluki dia sebagai apa? Lamul kalimah. Contohnya di sini lihat ya. Qara'a ya. Fa'ala, fariha ini kata kerja semua. Kemudian ada sahula juga. Nah, terkait ini isim. Unukun fu'ulun. Ya, unukun fu'ulun. Ikut harokatnya tuh. Ya, ikut harokatnya. Sebagaimana harokat mauzun. Yaitu kata yang ditimbang. Yakni kata unukun. Ikut harokatnya. Berikutnya cara menimbang yang rubai mujarrad. Kata yang huruf menyusun aslinya itu 4 jumlahnya ya. Tazinu laman rabi'atan fi akhiri fa'ala. Nazidu ya, nazidu laman. Kita menambahkan lam. Kita menambahkan lam di akhir. Jadi sebagai yang keempat begitu rabi'an. Total ada 2 lam. Fatasiru maka jadilah timbangannya bukan fa'ala lagi tapi fa'lala. Ya, timbangannya dibentuk jadinya apa? Fa'lala. Karena kita tambahkan apa? Lam lagi di akhirnya. Nah, tusyakkalu fa'ul kalimah, fa kalimah itu dibentuk serta juga ain dan lam. Yang pertama, nah, dengan apa? Syakal ini maksudnya harokat ya. Dengan harokat huruf-huruf yang ditimbang. Yang pertama ini juga yaitu syakalu berarti diharokati. Fa kalimah dan ain kalimah itu diharokati dengan apa? Harokat ya, 2 huruf ya yang ditimbang. Dan yang nantinya lam huruf yang terakhir begitu ini kepada harokat i'rab. Kalau isim tergantung nanti isimnya mu'rab begitu kan ya dia i'rab. Wa yutrakul harful akhir. Nah ini juga. Dan huruf yang terakhir yakni lam yang kedua dari kata tersebut ya nantinya apa? Yutrak dibiarkan li harokatil i'rab. Untuk nantinya dia harokat i'rab. Nah, mizanur rubai al-mujarrad, timbangan rubai mujarrad. Fa'lala ya, atau di sini tidak dikasih harokat, fa'lala. Jadi kan nanti maksudnya apa? Bisa fa'lalun juga masuk ke isim ya, bisa fa'lalun juga. Makanya tadi setiap
ya huruf yang terakhir itu ada kalimat yutraku yutraku yutraku, ya dibiarin dibiarin gitu ya. Contoh di sini fa'lala. Maka kalau kita berbicara isim, ada isim Ja'far. Ya kan huruf terakhirnya bisa Ja'faron, bisa Ja'farin, bisa Ja'farun. Itu yang dimaksudnya ditinggal huruf terakhirnya. Jadi tiga huruf yang pertama mengikuti harokat eh, eh, kata yang ditimbang. Harokat ya huruf dari kata yang ditimbang. Nah, ketika ada isim Ja'far, maka ja-nya di situ kita lakob, kita juluki dia sebagai fa kalimah. Nah, ainnya berarti ain kalimah, fa-nya lam kalimah. Kemudian yang ro-nya yang terakhir itu lam kalimah yang kedua. Kan kita tambahin begitu. Contoh Ja'farun fa'lalu. Nah, untuk fiil juga bisa dahroja jadi fa'lala. Isim lagi, tapi dengan harokat yang berbeda huruf pertamanya dari yang sebelumnya. Dirhamun. Jadi apa? Fi'lalun. Intinya tiga huruf pertama mengikuti apa? Ya, harokat tiga huruf pertama dari ya, mauzun, kata yang ditimbang. Sampai sini bisa difahami? Yang ketiga adalah khumasi mujarad. Ya, yaitu apa? Kata-kata yang huruf penyusunnya 5. Ya, huruf penyusunnya apa? 5. Dan dia tergolong mujarad. Ketika disusun dengan jumlah huruf yang 5, berarti asli itu. Nah, bagaimana kita menimbangnya? Ya, kita langsung bentuk konsep timbangannya terlebih dahulu. Tetap menggunakan kata fa'ain dan lam, namun nanti yang ditambah apa? Tambah lam lagi. Kita lihat di sini izakan al ismu al mujarrad khumasian. Kalau misalkan isimnya itu mujarrad khumasi, huruf penyusunnya 5, fa innana nazidu lamaini. Maka sesungguhnya kita menambahkan 2 lam ala ahrufil mizani salasa. Di atas tiga, apa namanya? Huruf timbangan yang 3. Berarti tambahkan 2 lam. Fa'ala fatasiru, maka jadinya apa? Fa'ain lam. Tusyakalu fa'ul kalimah. Fa kalimah di sini tusyakalu diharokati. Dan juga ainnya, ain kalimah itu diharokati. Dan lam yang pertama, dan lam yang kedua. Kan ada 3 lam ya. Nah, lam pertama dan lam kedua pun sama seperti fa dan ain. Ya, dia diharokati dengan apa? Syakli harufil mauzun. Dengan harokat huruf ya mauzun, yaitu huruf kata yang ditimbang dengan timbangan ini. Kemudian yutrokul harful akhir, lagi-lagi apa dibiarkan karena apa li harokatil i'rab nantinya. Mizanul khumasi al mujarrad fa lam gitu. Contoh mauzunnya di sini adalah safarjal. Maka sa di situ kita juluki dia sebagai faul kalimah, fa ain kalimah, ro lam kalimah yang pertama jelas, ja di situ adalah lam kalimah yang kedua, dan yang terakhir tentu lam kalimah yang ketiga. Nah, safarjal, fa'allal, ya. Atau kita bisa kasih harokat saat ini domah tain bisa, ya. Safarjalun, fa'allalun. Kemudian ada soh solikoh, ya. Soh solikoh, fa'lalila, gitu. Fa'lalila. Tanbih, perhatian di sini lihat mujarad khumasi ini la yakunu illa isman. Nah, ini yang harus kita pahami bahwasanya apa? Untuk kata yang mujarad khumasi itu tidaklah terjadi kecuali pada isim saja. Berarti nggak ada fiil begitu. Tidak ada apa fiil yang khumasi mujarad. Berikutnya kaifiyatu waznil mazid. Ini berdasarkan pengamatan beliau, ya.
Berikutnya kaifiyatu waznil mazid. Cara menimbang yang mazid nih, tambahan. Kaifa tazinul kalimata al-mazidah, bagaimana engkau menimbang suatu kata yang di dalamnya terdapat huruf tambahan sehingga disebut kata tersebut adalah kata yang mazidah. Nah, yakhtalifu waznul mazid. Nah, wazan mazid ini, timbangan untuk kata-kata yang mazid itu yakhtalif berbeda. Biikhtilafi nau'i ziyadatihi. Berselisih, ya, berbeda dengan apa namanya? Selisih dari jenis tambahannya nantinya. Tergantung nanti jenis tambahannya. Maka di sini kita harus kenali tambahan itu ada dua jenis, ya. Nah, beda jenis tambahannya, ya kan? Dengan beda dari apa? Jenis tambahannya. Ikhtilafi nau'i ziyadati. Faziyadatu nau'ani. Yang namanya ziyadah tambahan ada dua jenis. Yang pertama ziyadatun bi takrori harfin. Yaitu tambahan dengan mengulang satu huruf, ya. Dari huruf asal min usulil kalimah. Dari huruf asal, ya, suatu kata. Nazinuhu, kita menimbangnya itu ya bitakrori, dengan mengulang ma yuqabilu zalikal harfa. Dengan mengulang apa yang menimbang huruf tersebut fil mizan, dalam timbangan. Contohnya gini agar lebih mudah. Qaddama, qaddama. Qaddama di sini apa? Wazannya fa'ala. Maka sejatinya di situ ada dua huruf yang diulang penyebutannya, kemudian disatukan sehingga terjadilah yang namanya proses tadaif. Disebutlah mudha'af. Tadaif itu apa? Dihimpun. Fa'ala. Berikutnya adalah jalbaba. Ya, ada fa'lala. Ada apa? Fa'lala. Ini mudha'af yang rubai. Berikutnya yang kedua, jenis yang kedua tambahan, ya, adalah ziyadatu harfin, ya, tambahan satu huruf au aksar, atau lebih dari satu huruf. Min hurufi, dari huruf-huruf sa'altumuniha. Nazinuhu, maka kita menimbangnya itu bimuqabalatil usuli bil usul. Dengan apa? Menimbang usul dengan usul. Yang asli dengan yang asli. Lihat. Amma zaid. Adapun tambahan. Fayudu'u bilafzihi. Maka dia diletakkan dengan lafalnya fil mizan, dalam timbangan. Wazalika li at-tafriqah baina zaid wal asli. Yang demikian itu untuk membedakan nantinya antara yang tambahan dan antara yang asli. Tafriq. Contohnya di sini adalah fahimun. Ya, fahimun. Fahimun kita timbang dengan timbangan fa'ala, tetapi apa? Dengan lafal mauzunnya. Lafal mauzunnya kan ada alifnya tuh. Ya, fahimun. Jadinya apa? Fa'ilun. Maka di situ ada huruf alif. Huruf alif ini kan huruf dari sa'altumuniha, ya, maka dia termasuk tambahan, ya, tambahan dengan huruf tidak diulang. Berikutnya ada inkasara, ya, inkasara. Ini mauzun, ya, berarti wazannya adalah infa'ala, fi'il. Kemudian ada mujtahidun. Mujtahidun, ya. Ingat, kita timbang sama tuh di situ. Mimnya kita taruh juga. Ya. Nah, jimnya di situ, karena mim di situ kan bagian dari sa'altumuniha. Nah, jim tidak ada di sa'altumuniha, maka kita timbang nantinya dengan huruf fa, maka jadilah muf gitu. Ta ada di sa'altumuniha, ada, maka kita taruh ta. Kemudian mujtahidun, ha di situ. Ada nggak di sa'altumuniha? Enggak, maka kita timbang dengan ain. Maka jadilah mufta'i. Dun, dal, huruf dal ada nggak di sa'altumuniha? Tidak ada, maka kita timbang dia dengan lam. Jadilah mufta'ilun, timbangan dari mujtahidun. Begitu pula istakhraja yang berwazan.
istaf'ala, ya. Alif, sin, dan ta kan ada di sa'altumuniha, sehingga tergolonglah menjadi huruf tambahan. Sampai sini bisa difahami perkara mujarrad dan mazid, ya. Afwan, Tan, boleh diulangi apa yang apa maksud dari saal tumuniha tadi? Sa'altumuniha itu adalah kumpulan dari huruf-huruf tambahan. Sin. Kemarin 2 pertemuan sebelumnya hadir nggak? Ah, Afwan, itu Tan, dibahas. hanya Hah? ndak hadir, Tan. Baru Ah, iya. baru ngecek satu pertemuan di video. Oke, taib. Nah, nanti disimak. Namun saya berikan ringkas saja. Sa'altumuniha ini adalah kumpulan dari huruf-huruf yang tergolong tambahan nanti hurufnya. Sin, hamzah, ya, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, dan alif. Totalnya berapa huruf? Coba dihitung. Antum yang hitung. Coba. Berapa huruf total huruf tambahan? 10 ya, Tan. 10, ya, Oh, dihimpun itu, menjadi sa'altumuniha agar mudah dihafal yang pertama. oh, itu tuh Ketika ringkasan dihafal, huruf tuh, Tan. apa? Itu anu toh ringkasan huruf tuh itu. Iya, betul. Nah, Oh, huruf-huruf iya, 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 tambahan. iya. Jadi dikumpulkan begitu. Oh, nah, Tan. Jazakallah khairan. Nah, ya. Macam apa ya, singkatan atau akronim. Singkatan, Begitulah iya, ya. singkatan, ya, Tan. Ya, seperti sebutan huruf mudharaah. Huruf mudharaah kan ada berapa? Anita itu ya, Tan. Tahu Anita aja. Ana itu, ya. Nah, dan seterusnya. Hamzah, nun, ta, ya, ya, begitu. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan yang sifatnya susulan terkait pembahasan malam hari ini, atau pembahasan yang sebelum-sebelumnya, atau pembahasan yang lain, tapi masih seputar bahasa Arab, silahkan langsung saja ditanyakan di grup, sehingga bisa didiskusikan bersama. Apa yang bisa saya jawab, maka akan saya jawab langsung. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fik barakallah.